Di sekarang ini tidak ada organisasi internasional yang membawai perusahaan pengawan kapal. Makanya ini momen yang baik kalau kita bisa masuk, dan itu nanti kita akan juga bawa ke secara internasional, karena ada rupanya di dalam internasional itu ada satu lembaga juga yang bisa memayungin. Makanya ini kalau bisa terbentuk, ini jadi sebagai inisiator dan mungkin pertama ya. Kami di DPW Bali pertama akan melakukan audiensi dengan stakeholder dan juga di sini kaitannya dengan KSOP kemungkinan, Dinas Tenaga Kerja, BP2MI, BPJS dengan terkait masalah sistem pemberangkatan, perekrutan dan juga perlindungan untuk ABK Indonesia ataupun staf kru yang ada di Bali pada khususnya dan juga umumnya di Indonesia. Pengurus DPW Sima Bali dikukuhkan komit wujudkan perluasan peluang kerja kru kapal pesiar. Ketua Umum Consortium of Indonesian Mining Agency SIMA, Dr. Kapten Gatot Cahyosudewo mengukuhkan dan mendeklarasikan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah DPW Sima Bali di Bendega Restoran Denpasar Jumat 26 Juli 2024. Kepengurusan DPW Sima Bali dinahodai oleh Putu Alit Budi Sastrawan didampingi sejumlah wakil ketua dan pengurus lainnya. Dengan tujuan menghimpun dan membina perusahaan pengawakan kapal, keberadaan SIMA juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme anggota serta menguasai, mempertahankan, dan memperluas pangsa pasar dan peluang kerja kepelautan baik di dalam maupun luar negeri. Dijelaskan Gatot Cahyo, kepengurusan SIMA Pusat akan menghimpun, membina, serta mensupport kepengurusan di daerah dalam menjalankan bisnisnya agar lebih baik, sehingga dengan kekuatan organisasi ini akan membantu dalam setiap proses yang dilakukan. Jadi ini satu momen yang baik, terbentuknya satu kepengurusan DPW Sima Bali. Mudah-mudahan dengan ketua yang sekarang nih, Bapak Alit, akan bisa membawa Sima juga menjadi lebih baik dan bisa lebih solid, dan juga bisa berkembang, mungkin tidak cuma wilayah Bali, nanti berkembang ke sekitarnya, mungkin ada Lombok dan sekitarnya, itu bisa di-invite. Gatot Cahyo juga menegaskan perusahaan yang tergabung dalam organisasi SIMA harus mempunyai izin perekrutan dan penempatan, karena itu merupakan bagian proses bisnis yang harus dimiliki yang disyaratkan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kelautan. Hingga saat ini 82 perusahaan telah tergabung di SIMA dan tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya Bali dan Jakarta. Ini sekarang di Bali ini ada 14 ya, 14, kemudian di Jakarta totalnya 82. Kini SIMA masuk ke dunia internasional yang menjadi program kerja kepengurusan pusat di awal tahun 2024. Di Bali pada Oktober 2024 nanti akan invite negara-negara lain seperti Honduras, Meksiko, Amerika Latin yang sudah mempunyai keinginan sama, namun diakuinya harus ada persamaan persepsi untuk membangun satu sistem. Juga akan menciptakan menjadi lebih baik, karena tadi di sekarang ini tidak ada organisasi internasional yang membawai perusahaan pengawan kapal. Makanya ini momen yang baik kalau kita bisa masuk, dan itu nanti kita akan juga bawa ke secara internasional, karena ada rupanya di dalam internasional itu ada satu lembaga juga yang bisa memayungin. Makanya ini kalau bisa terbentuk, ini jadi sebagai inisiator dan mungkin pertama ya, nanti kita bisa mengembangkan di negara-negara lain. Tapi sekarang ke depannya yang lebih interesting dari pihak di Amerika Latin yang banyak untuk bergabung. Mungkin dalam waktu dekat, minggu depan memang udah schedule untuk Zoom meeting, kemudian di Oktober saya canangkan untuk di sini, karena kebetulan memang mereka ini kenal Indonesia, ini kenali Bali. Makanya Bali mungkin jadi nanti akan melibatkan wilayah untuk bisa membantu acara itu, dan juga tentunya saya harapkan ini akan menjadi momen yang baik, karena ini satu langkah yang baru, dan tentunya kita juga nggak tahu nih permasalahan pasti ada, tapi yang penting kita inisiator dan kita bisa start up dulu seperti apa, kemudian tentunya kita berbuat ini bisa memberikan makna juga buat teman-teman di sini dan juga teman-teman di Indonesia, dan bisa berkontribusi di dalam SIMA internasional ke depan. Sementara Ketua DPW SIMA Bali, Putu Alit Budi Sastrawan mengatakan program yang akan dilakukan diantaranya jangka pendek, yaitu audiensi dengan stakeholder yang berkaitan dengan SOP, Dinas Tenaga Kerja,
BP2MI, BPJS terkait sistem pemberangkatan, perekrutan, dan perlindungan ABK Indonesia ataupun staf kru yang ada di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya, di mana Bali adalah pilot project. 90% adalah ABK kita adalah di hotel kru. Semoga SIMA Bali bisa menjadi mediator dan juga fasilitator untuk terjadinya harmonisasi sistem perekrutan dan penempatan secara prosedural, secara regulasi nasional dan internasional sesuai dengan Undang-Undang 1945. Pada deklarasi kali ini, kata Putu Alit, sebanyak 14 perusahaan dari 22 perusahaan pemegang SIUP dan berharap akan menyusul untuk bergabung. Semoga teman-teman yang lain menyusul untuk menjadi anggota SIMA agar kita bisa membesarkan organisasi perusahaan keagenan awak kapal ini, di mana kita akan mempunyai bargaining power untuk prinsipal, juga bisa kita memfasilitasi dengan pemerintah untuk masalah-masalah yang akan timbul dari kru dan juga prinsipal kita. Perkembangan bisnis awak kapal pesiar di Bali, lanjut Putu Alit, setelah pandemi COVID-19, permintaan masih sangat banyak, terutama beberapa kapal cruise line, bahkan permintaan hampir ribuan per tahunnya. Artinya masih sangat diminati oleh masyarakat Bali. Maka dari itu, semoga dengan adanya deklarasi SIMA Bali, kita bisa menjadi bargaining power untuk staf kita jika terjadi permasalahan ataupun memang untuk penambahan kuota untuk masyarakat Bali. Bahkan Putu Alit menyebut ranking pemberangkatan kru Bali berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2020 yaitu 18.000 dan sekarang menjadi 24.000. Bisa dibayangkan itu peningkatannya sangat signifikan sekali. Kabar Bali Hits mengabarkan.